Shalom kepada kamu semua, kekasih-kekasih Tuhan dimanapun berada. Kita bersyukur kepada Tuhan yang senantiasa menyertai kita dalam menjalani hari-hari karunia-Nya. Saya Pendeta Joni Delima kembali menjumpai saudara dalam program Renungan Pagi Penyejuk Iman. Tema hari ini, Iman yang Original. Untuk pembacaan firman, mari kita berdoa. Ya Tuhan, kuasailah hati kami dengan Roh Kudus-Mu dan taklukkanlah akal budi kami dengan hikmat-Mu, agar dengan itu kami dimampukan untuk mengerti apa kehendak-Mu dalam hidup kami. Demi nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan hari ini terambil dari Filipi pasal 3 ayat 7. Tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang kuanggap rugi karena Kristus. Saudara-saudaraku, saya yakin saudara semua yang mendengarkan renungan ini pasti sepakat dengan saya bahwa untuk mendapatkan sebuah barang yang sangat berkualitas atau original, maka kita harus siap untuk membayar dengan harga yang mahal. Semakin tinggi kualitas atau keoriginalan suatu barang, maka semakin besar pula harga yang harus kita gelontorkan untuk mendapatkannya. Karena itu, jangan pernah berharap untuk mendapat barang yang berkualitas jika saudara tidak siap untuk membayar harga yang sudah ditentukan. Sebab untuk barang original, tidak ada tawar-menawar harga, sama seperti ketika saudara berbelanja di pasar tradisional ataupun di pasar loakan. Pun demikian, ketika saudara memiliki sebuah barang yang sangat berkualitas dan dijamin keoriginalannya, maka itu menjadi sebuah kebanggaan tersendiri, bukan? Saudara akan menjaga dan akan terus merawatnya. Saudara akan berat hati untuk meminjamkannya, dan sudah barang tentu saudara tidak akan menginginkan barang itu hilang dari genggaman. Dalam konteks inilah saya dapat memahami mengapa begitu banyak tokoh gereja mula-mula yang berani mempertaruhkan nyawanya demi nama Yesus. Katakanlah martir pertama yang dicatat dalam Kisah Para Rasul pasal 7 ayat 54-60, yakni Stefanus. Stefanus mempunyai keyakinan yang kuat pada imannya dan apa yang ia yakini tidak dapat disetarakan dengan apapun juga. Terlalu mahal harga dari darah Yesus yang telah memulihkan hidupnya. Karena itu Stefanus rela mati di tangan seorang anak muda yang bernama Saulus, daripada ia harus kehilangan imannya. Saudaraku, saya mempunyai keyakinan yang kuat bahwa justru peristiwa kemartiran Stefanus inilah yang mengantar Saulus pada pertobatan, sehingga ia bertukar nama menjadi Paulus. Ya, saya memegang kuat apa yang diucapkan oleh Justinus Martir. Darah para martir adalah persemaian yang subur bagi pertumbuhan Injil. Tentu ingatan pada keberanian Stefanus membayar dengan harga yang mahal, yakni nyawanya sendiri, dalam mempertahankan iman kepada Yesus Kristus, membuat Paulus diteguhkan pasca pertobatannya. Dan inilah kesaksian Paulus pada akhirnya. Tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang kuanggap rugi karena Kristus. Malahan segala sesuatu kuanggap rugi, karena pengenalan akan Yesus Kristus Tuhanku jauh lebih mulia daripada semuanya. Oleh karena Dialah aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggapnya sampah, supaya aku memperoleh Kristus. Filipi pasal 3 ayat 7-8. Saudara-saudaraku, coba saudara renungkan betapa hebatnya Paulus sebelum mengenal dan berjumpa dengan Yesus secara pribadi. Ia menyebut keunggulan-keunggulannya dengan berkata demikian, sebab kamu telah mendengar tentang hidupku dahulu dalam agama Yahudi. Tanpa batas aku menganiaya jemaat Allah dan berusaha membinasakannya. Dan di dalam agama Yahudi aku jauh lebih maju dari banyak teman yang sebaya dengan aku di antara bangsaku, sebagai orang yang sangat rajin memelihara adat istiadat nenek moyangku. Galatia pasal 1 ayat 13-14. Pengenalan pada Yesuslah yang membuat hal yang dianggap unggul dalam diri Paulus
ternyata semuanya adalah sampah. Pada akhirnya Paulus berkesimpulan bahwa Tuhan Yesus tidak dapat disetarakan dengan apapun juga, dan bagi Paulus, mati demi nama Yesus adalah sebuah keuntungan. Itulah sebabnya saya hendak menegaskan kepada saudara sekalian bahwa saudara akan menjadi pribadi yang unggul jika saudara siap mempertaruhkan segalanya demi nama Yesus. Ya, jika saudara rela berkorban demi nama Yesus, itulah bukti autentik dari keoriginalan iman saudara. Selamat menjalani aktivitasmu hari ini. Tuhan Yesus memberkatimu.